wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya ta'zimi Kiai Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Ibu Eka Rahayu MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Baik, perkenalkan, nama saya adalah Saadah, mahasiswa di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Prodi Tadris Matematika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar unsur-unsur pendidikan yang terdiri dari konsep dasar pendidikan, unsur-unsur pendidikan, konteks yang mempengaruhi, komponen sistem pendidikan, dan hubungan sistem pendidikan. Yang pertama ialah membahas tentang konsep dasar pendidikan. Adapun yang dimaksud dengan konsep dasar pendidikan ialah wahana guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tertuang dalam pasal 31 ayat 3 yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, selanjutnya unsur-unsur pendidikan. Proses pendidikan melibatkan banyak hal, yaitu peserta didik, pendidik, interaksi eduktif, tujuan, materi, alat dan metode, dan lingkungan. Adapun yang dimaksud dengan peserta didik adalah peserta didik itu juga disebut sebagai murid, yang artinya sebagai subjek didik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan yang sasaran peserta didik. Pendidik itu juga bisa disebut sebagai seorang guru. Baik, selanjutnya interaksi eduktif. Interaksi eduktif adalah adanya komunikasi timbal balik dari pendidik dan peserta didik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Tujuan dari pendidikan ialah bersifat abstrak karena merupakan nilai-nilai yang sifatnya abstrak. Baik, selanjutnya materi, di mana meliputi inti atau muatan lokal. Baik, selanjutnya tentang alat dan metode. Alat dan metode merupakan dua sisi dari satu mata uang. Alat melihat jenisnya, sedangkan metode melihat efisiensi dan efektivitasnya. Baik, selanjutnya lingkungan pendidikan. Biasanya disebut tri pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Baik, selanjutnya tentang konteks yang mempengaruhi. Konteks yang mempengaruhi pendidikan antara lain alat dan metode. Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan media sosial misalnya HP, televisi, radio, dan lain-lain. Ada 4 konteks, yaitu konteks linguistik, konteks fisik, konteks epistemik, konteks sosial. Baik, selanjutnya tentang komponen sistem pendidikan. Menurut PH Koms tahun 1968 ada 12 komponen pendidikan, yakni yang pertama ialah tujuan dan prioritas, peserta didik, manajemen, struktur dan jadwal waktu, isi dan bahan pengajaran, guru dan pelaksanaan, alat bantu belajar, fasilitas, teknologi, pengawasan, penelitian, dan biaya. Kedua belas komponen di atas adalah wajib dipenuhi dalam pelaksanaan pendidikan.
Jika salah satu aja yang tidak tersedia, maka pendidikan akan menjadi timpang dan terhambat. Baik, selanjutnya tentang hubungan sistem pendidikan. Hubungan sistem pendidikan dengan proses kontrol sosial adalah sistem pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk dan memengaruhi proses kontrol sosial dalam masyarakat. Sistem pendidikan dapat menjadi alat penting untuk membentuk nilai-nilai sosial dan mempromosikan kontrol sosial yang positif dalam masyarakat. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.